Perkenalkan, nama saya Rifa Radila Rusdi dari jurusan Digital Public Relation Telkom University. Saya berada di kelas PR 4304. Saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas UAS di mata kuliah Hukum dan Etika Kehumasan. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan 5, yaitu esensi atau kaidah hukum. Apa itu hukum? Menurut Ishak 2007, hukum adalah norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman dan kedamaian di dalam masyarakat. Ajas hukum sendiri merupakan landasan atau fondasi yang menopang kokohnya suatu norma hukum. Adapun kaitan ajas dan hukum. Ajas adalah kebenaran yang digunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanakan hukum. Al-Munawir 1997. Menurut Paul Scholten dalam J.J.H. Brugging 1996, ajas hukum adalah pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum. Masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan, perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim. Ajas hukum sendiri memiliki fungsi 3. Yang pertama, memberikan keterjalinan dari ukuran-ukuran hukum yang tersebar. Lalu yang kedua, dapat difungsikan untuk mencari pemecahan atas masalah-masalah baru yang muncul dan membuka bidang-bidang liputan masalah baru. Lalu yang ketiga, dapat digunakan untuk menulis ulang bahan-bahan ajaran hukum yang ada, sehingga dapat dimunculkan solusi terhadap persoalan-persoalan baru yang berkembang. Selain 3 fungsi yang tadi, ajas hukum pun mempunyai fungsi yang lain, yaitu sebagai fondasi yang memberikan arah, tujuan, serta penilaian fundamental, mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam satu rantai sistem, ajas, norma, dan tujuan hukum berfungsi sebagai pedoman serta ukuran atau kriteria bagi perilaku manusia. Selanjutnya, ada 4 faktor yang melibatkan berfungsinya kaidah hukum. Yang pertama, kaidah atau peraturan hukum harus sistematik, yang artinya tidak boleh bertentangan baik secara vertikal maupun horizontal. Dan pembuatannya pun harus disesuaikan dengan persyaratan yuridis yang telah ditentukan, agar tidak terjadi kesimpang siuran atau tumpang tindih dalam peraturan yang mengatur berbagai bidang kehidupan. Yang kedua, penegak hukum harus mempunyai pedoman berupa peraturan-peraturan tertulis yang menyangkut ruang lingkup tugasnya dalam menentukan batas-batas kewenangan dalam pengambilan kebijaksanaan. Lalu yang ketiga, adanya fasilitas yang diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kaidah hukum yang telah ditetapkan. Fasilitas yang dimaksud adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung untuk mencapai tujuan. Lalu yang terakhir, yang keempat, masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut. Pada faktor ini, masalah yang dihadapi menyangkut persoalan derajat kepatuhan atau ketaatan masyarakat terhadap hukum. Fungsi hukum sendiri adalah untuk menjaga stabilitas dan kepastian. Maka hukum memiliki 3 fungsi menurut Darji Darmodihardjo. Yang pertama, sebagai sistem kontrol sosial. Hukum memuat norma-norma yang mengontrol perilaku individu ketika berhadapan dengan kepentingan dari individu-individu yang lain dalam kehidupan sosial. Lalu yang kedua, sebagai sarana penyelesaian konflik. Hukum berperan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat. Maka, jika ada yang salah berarti harus mempertanggungjawabkan dan diberi sanksi sesuai hukum yang berlaku. Yang terakhir atau yang ketiga, untuk memperbaharui masyarakat. Hukum berperan sebagai pijakan masyarakat dalam melakukan pembaharuan di berbagai bidang kehidupan, sehingga antara hak dan kewajiban berjalan secara seimbang. Lalu yang terakhir, menurut Zaini dan Arif, tujuan hukum itu ada 9. Yang pertama, mengatur pergaulan hidup secara damai. Yang kedua, memerintahkan apa yang patut, menyuruh apa yang baik, melarang apa yang tidak adil, dan memperbolehkan apa yang adil. Lalu yang ketiga, mencegah perselisihan agar tidak terjadi kekacauan. Lalu yang keempat, mengusahakan keadilan, keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi, agar setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya. Yang kelima, mendapatkan kemakmuran dan kebahagiaan. Keenam, mencapai keadilan yang berunsurkan kepentingan daya guna dan dimanfaatkan. Lalu yang ketujuh, mewujudkan segala sesuatu yang berfaedah. Yang kedelapan, menjamin adanya kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi setiap orang.
Lalu kesembilan, menjaga kepentingan setiap orang agar tidak terganggu. Jadi sekian review dari materi esensi atau kaidah hukum yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.